Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohana Francisca Berusembiring dari kelas AKP 6B. Kali ini, saya akan mempresentasikan tentang audit siklus persediaan dan pergudangan. Siklus persediaan dan pergudangan merupakan siklus yang unik karena hubungannya yang erat dengan siklus transaksi lainnya. Bagi perusahaan manufaktur, bahan baku memasuki siklus persediaan dan pergudangan dari siklus akuisisi dan pembayaran. Sementara tenaga kerja langsung memasukinya dari siklus penggajian dan personalia. Pengertian persediaan. Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi, atau dalam perjalanan, dan atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Kali ini, saya akan membahas tentang fungsi bisnis dalam siklus, serta dokumen dan catatan yang terkait. Fungsi yang pertama yaitu memproses pesanan pembelian. Siklus persediaan dan pergudangan dimulai dengan akuisisi bahan baku untuk produksi. Pengendalian yang memadai terhadap pembelian harus diselenggarakan. Apakah pembelian persediaan berupa bahan baku bagi perusahaan manufaktur atau barang jadi bagi perusahaan retail? Permintaan pembelian adalah formulir yang digunakan untuk meminta departemen pembelian agar memesan persediaan. Permintaan tersebut dapat dilakukan oleh personil ruang penyimpanan bahan baku yang diperlukan dengan perangkat lunak komputer yang terotomatisasi ketika bahan baku mencapai tingkat yang telah ditentukan terlebih dahulu. Fungsi yang kedua yaitu menerima bahan baku. Penerimaan bahan baku yang dipesan, yang juga merupakan bagian dari siklus akuisisi dan pembayaran, melibatkan inspeksi atas bahan yang diterima menyangkut kuantitas dan kualitasnya. Departemen penerimaan akan membuat laporan penerimaan yang menjadi bagian dari dokumentasi sebelum pembayaran dilakukan. Setelah diinspeksi, bahan itu dikirim ke ruang penyimpanan dan salinan dokumen penerimaan atau pemberitahuan atau notifikasi elektronik mengenai penerimaan barang. Biasanya diserahkan ke bagian pembelian, ruang penyimpanan, dan utang usaha. Pengendalian dan akuntabilitas merupakan bagian yang penting untuk semua transfer tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu menyimpan bahan baku. Setelah bahan baku diterima, bahan biasanya disimpan di ruang penyimpanan. Ketika departemen lainnya memerlukan bahan untuk produksi, personil ruang penyimpanan menyerahkan permintaan bahan yang disetujui secara layak, mengerjakan pesanan atau dokumen serupa atau pemberitahuan elektronik yang mengindikasikan jenis dan kuantitas bahan yang diperlukan. Dokumen permintaan ini digunakan untuk memperbarui file induk persediaan perpetual dan mencatat transfer dari akun bahan baku ke akun barang dalam proses. Pembaruan tersebut dilakukan secara otomatis dalam organisasi yang memiliki sistem perangkat lunak akuntansi dan manajemen persediaan yang terintegrasi. Fungsi yang keempat yaitu memproses barang. Pemprosesan persediaan sangat bervariasi dari perusahaan ke perusahaan. Perusahaan menentukan item dan kuantitas barang jadi yang akan dibuat berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan, ramalan penjualan, tingkat persediaan barang jadi yang telah ditentukan sebelumnya, dan operasi produksi yang ekonomis. Departemen pengendalian produksi yang terpisah seringkali bertanggung jawab untuk menentukan jenis dan kuantitas yang akan diproduksi. Sistem akuntansi biaya yang memadai merupakan bagian penting dari pemprosesan fungsi barang bagi semua perusahaan manufaktur. Sistem tersebut menunjukkan profitabilitas relatif produk bagi perencanaan dan pengendalian manajemen, serta menilai persediaan untuk menyusun laporan keuangan. Catatan akuntansi biaya terdiri dari file induk, spreadsheet, dan laporan yang mengakumulasi biaya
tenaga kerja, serta overhead berdasarkan pekerjaan atau proses ketika biaya tersebut dikeluarkan. Ketika pekerjaan atau produk telah selesai, biaya yang terkait ditransfer dari barang dalam proses ke barang jadi pada laporan Departemen Produksi. Fungsi yang kelima yaitu menyimpan barang jadi. Ketika barang jadi telah selesai, barang itu ditempatkan di ruang penyimpanan menunggu untuk dikirim. Dalam perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang baik, barang jadi disimpan dengan pengendalian fisik yang terpisah di suatu area dengan akses terbatas. Pengendalian barang jadi seringkali dianggap sebagai bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Fungsi yang terakhir yaitu mengirimkan barang jadi. Pengiriman barang jadi merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Pengiriman aktual barang kepada pelanggan dalam pertukaran dengan kas atau aset lainnya, seperti piutang usaha, menciptakan pertukaran aset yang diperlukan untuk memenuhi kriteria pengakuan pendapatan. Bagi sebagian besar transaksi penjualan, pengiriman aktual merupakan pemicu untuk mengakui piutang usaha dan penjualan kredit dalam sistem akuntansi. Jadi, pengiriman barang jadi harus diotorisasi oleh dokumen pengiriman yang disetujui secara layak. Sekian dari hasil presentasi saya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih.